معشر المسلمين وزمرة المؤمنين اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، وأحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan ampunan, hari yang penuh dengan berkah serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini Allah telah menghalalkan untuk makan dan minum, dan telah mengharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika seorang khotib telah naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, maka marilah kita sama-sama untuk mendengarkan dengan khusyuk, menyimak dengan sempurna. Semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma azillal kufra wal kafirin wa adhilla syirka wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma habbat nasamatu fajri hadal yawmil anwar. Allahu akbar ma tanaffasa as-subh bihadal 'idil akbar. Allahu akbar ma ashraqat samsul yawm 'ala al-hajij fa adaa'at ajwa'a haramillahil athhar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi turuqal ibadati wa yassar wa taba'a lahum mawasimal khairati litazdada awqatuhum bitta'ati wa ta'ammar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, malaka faqahhar wa ta'adhana bizziyadati liman syakar wa tawa'ada bil 'adzabi man jahada wa kafar. تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر طاهر المظهر والمخبر وأنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته واشكروه على نعمه والتزموا أوامره ونواهيه تنالوا رضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan beridul Adha pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur dengan berbagai nikmat, beragam nikmat yang kita terima pada pagi hari ini, pada saat ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita merayakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga dengan kita bersyukur, kenikmatan demi kenikmatan akan ditambahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Takbir terus berkumandang menggetarkan jagat raya ini. Walaupun sebagian besar umat Islam melaksanakan Idul Adha di rumah masing-masing atau di lapangan dengan prokes yang sangat ketat. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada sekutu baginya, tak ada tandingan baginya, karena hanya Dia yang Maha Besar. Semuanya kecil di hadapannya. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, termasuk wabah COVID-19 yang melanda semua belahan bumi pada saat ini, tak ada artinya baginya, karena semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk jasad ternik yang bernama virus Corona 19, adalah bertasbih kepadanya. Karena itu saudaraku sekalian, marilah di hari raya ini kita hiasi lisan-lisan kita dengan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, sehingga menggetarkan jiwa kita untuk selalu berzikir, tunduk dan patuh kepadanya sebagai ungkapan syukur atas limpahan rahmat-Nya. Karena setiap musibah dan wabah ataupun ta'un yang Allah turunkan sesungguhnya adalah rahmat bagi kita kaum mukminin, sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaporkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabira muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Akhraj COVID-19 atau yang lainnya, semoga Allah ampuni dosa mereka dan rahmati mereka. Semoga kematian mereka menjadi pengingat untuk kita semua, karena semuanya akan menghadap kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 dari bumi kita ini. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Idul Adha tahun ini adalah tahun kedua kita berada di tengah kepungan pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah atas keberkahan Allah kepada negara Brunei Darussalam, pada tahun ini dibenarkan masyarakat merayakan hari raya dengan cara yang nyaris normal. Berbeda sekali dengan semua negara muslim di dunia, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Pemerintah, Majelis Ulama, dan berbagai ormas Islam, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, menyerukan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pun dianjurkan untuk diserahkan kepada rumah pemotongan hewan. Atau kalaupun terpaksa dilakukan di lapangan masjid, tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini semua sebagai
ikhtiar untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 karena lonjakan kasus positif COVID-19 masih terus meningkat dan belum terkendali. Sementara ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis dan juga alat-alat medis pun juga sangat terbatas. Maka sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama dan kecintaan kita terhadap sesama, marilah kita doakan mereka, kita ulurkan tangan kita dan tetap jaga kesehatan kita. Salah satunya dengan menjaga pola hidup sehat, lahir dan batin. Di samping secara lahir, mengikuti prokes bumi setempat. Secara batin spiritual, kita mutlak perlu mengikuti prokes langit. Justru karena kita gagal mengikuti prokes langit inilah yang menjadi puncak dari semua keruwetan, kekacauan dan sengkarut multidimensional serta beragam bencana di muka bumi ini, termasuk pandemi COVID-19. Kita selama ini abai, kita selama ini arogan, kita selama ini lupa diri dan lupa daratan. Manusia telah semena-mena mengabaikan dan menabrak hierarki otoritas dan hierarki cinta dalam wujud ini. Ia telah memposisikan diri secara arogan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan ini dengan mempertontonkan kesewenang-wenangannya terhadap sesamanya. Ironisnya, demi dan atas nama kemanusiaan itu sendiri, sangat sering pula ia mengeksploitasi bahasa cinta dan kasih sayang, akan tetapi hakikatnya tidak lebih dari yang bersifat vested interest ataupun kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Akibat tertipu atau tersihir oleh kekuatan akal dan daya kreatif inovatifnya sendiri, ia lupa bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan serba terbatas, yang masih selalu memerlukan Sang Maha Pencipta Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Prokes langit memerintahkan kita sekalian manusia untuk mematuhi dan mengikati hierarki otoritas dan hierarki cinta dalam wujud ini untuk ketertiban dan kesehatan hidup seluruh makhluk sejagat raya. Otoritas dan komando tertinggi dalam wujud ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, sebagaimana termaktub dalam surah Al-A'raf 54, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, segala penciptaan dan perintah hanya menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan demikian seluruh manusia, siapapun dia dan apapun posisi pangkat dan jabatannya di dunia ini, tidak boleh melampaui otoritas dan komando tertinggi ini. Sebaliknya, ia harus patuh dan tunduk dengan seluruh jiwa dan raganya kepadanya. Inilah makna Islam yang sebenarnya. Makna Islam sebagai agama, satu-satunya agama yang mengajarkan cinta, kasih dan sayang sesama dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hierarki cinta yang dikombinasikan dengan hierarki otoritas ini adalah satu-satunya pelajaran yang sangat luar biasa dalam ajaran berkorban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu peristiwa historis yang direkam dengan sangat indah dalam surah As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup
berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam untaian ayat-ayat di atas nampak jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan konsep dan aplikasi cinta yang sebenarnya. Dalam cinta itu ada hierarki atau sistem urutan, jenjang, tingkatan dan ranking menurut status dan otoritas. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manusia seperti kita memiliki rasa cinta dan kasih sayang, terutamanya kepada Ismail, sang anak dan buah hati satu-satunya yang telah dirindukan kehadirannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya, sekitar 86 tahun. Tiba-tiba ketika sang anak itu telah lahir, hadir dan tumbuh menjadi remaja, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik kedaulatan cinta satu-satunya, untuk menyembelihnya. Subhanallah. Betapa dahsyatnya ujian cinta yang harus dihadapi Ibrahim dan sekaligus Ismail alaihissalam. Saya dan saudara-saudaraku hadirin sekalian, sebagai ayah dapat membayangkan bagaimana pergulatan perasaan yang luar biasa berat dan dahsyat dalam batin dan jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, antara cinta kepada anak sang buah hati dan di satu sisi yang lain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudaraku sekalian, Ibrahim bukanlah manusia biasa. Ia adalah manusia pilihan dan seorang nabi dan rasul. Ia sepenuhnya faham dan sadar betul hierarki cinta ini. Ia sanggup mengorbankan apa saja demi cintanya kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mengorbankan anaknya, untuk mengorbankan nyawa dan raganya sekalipun, ia akan dengan senang hati melakukannya. Sami'na wa ata'na. Atas cintanya yang demikian agung, suci dan tak terbagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan tekad dan kesediaan serta keikhlasan melakukan pengorbanan apa saja. Demi cinta tersebut, Ibrahim alaihissalam memperoleh imbalan dan kedudukan luar biasa dari Sang Maha Kekasih, Allah Subhanahu wa taala. Pertama, julukan istimewa, yaitu predikat Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menebus cinta Ibrahim alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar dari surga, sebagaimana termaktub dalam surah As-Saffat 107 di atas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tradisi atau millah Ibrahim yang monoteistik secara absolut, yaitu hanya menyembah, menghamba dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa satu-satunya. Ini sebagai model abadi khususnya bagi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umatnya hingga akhir masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa
wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Mengikuti logika model ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 130 menegaskan bahwa membenci milah Ibrahim adalah sebagai bentuk tindakan kedunguan. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dengan kata lain, tradisi beragama monoteistik penuh cinta kasih ini adalah model kehidupan yang sehat bagi kita semua, khususnya umat Islam, siapapun kita dan apapun jabatan kita. Mari kita kembangkan sikap cinta sesama demi dan atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang telah memerintahkan dan mengajarkan cinta sesama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita belajar kembali tentang keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam dalam meramut kesehatan cinta, dalam pengorbanan, serasa mengalir hikmah yang luar biasa terus diresapi dan menginspirasi umat manusia sepanjang perjalanan sejarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil man'uti bi sifatit tanzih wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah thaniyul khisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Ibadallah, ittaqullaha fa innakum alaihi tu'radun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyhi fi kitabil maknun. Wa amarakum bidzalika fa aktsiru minas salati alaihi takunu minal faizin. Allahumma salli wa sallim alaihi warda 'anil arba'atil khulafa wa baqiyatil 'ashratil kiram wa ahli baiti nabiyyikal mustafa wa 'anil muhajirin wal ansari wat tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin wa qadid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin washfi mardana mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka fi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al fadlika hadzal balada aminan mutma'inna
وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن أهل بيتنا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء، وخاصة البلاء الوباء كورونا فيروس 19 والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم إليك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.